Oke, teman-teman ya, pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman pribadi saya, teman-teman, atau pengalaman pribadi yang saya alami dengan tema atau judul yang saya kasih di thumbnail. 1 tahun di kripto rugi atau buntung atau malah bangkrut ya. Ya, buat teman-teman mungkin ada yang sudah lihat juga videonya, nonton di video sebelumnya, bahwa saya itu masuk kripto itu di tahun 2024. Pada saat itu saya masih ya di saham ya juga. Ya, saya akan berkata jujur di sini pengalaman yang saya alami pribadi. Semoga di video ini bisa membuat atau menambah wawasan teman-teman. Ya, teman-teman bisa mengambil pembelajarannya atau bisa mendapatkan pengalamannya di sini. Jangan sampai teman-teman pun mengalami ya. Jujur, selama 1 tahun saya di kripto teman-teman saya rugi ya. Tapi kalau bangkrut sih enggak ya. Tapi saya secara kalkulasi ya akumulasi itu rugi teman-teman. Saya masuk di kripto ini rugi. Ya, pada tahun 2024 saya masuk ke kripto di bulan Juni atau Juli. Saya masih banyak porto di saham dan saya cut loss itu di saham. Saya memindahkan semua dananya ke kripto. Ada yang sebagian untuk trading dan ikut project yang videonya pun ada ya, yang saya dan teman-teman itu yang tertipu ratusan juta total keseluruhan dari project yang scam ya di kripto. Di trading pun sama, minus ya, karena belum banyak mengerti analisis teknikal, akhirnya pun habis juga. Ya intinya sekali lagi 1 tahun saya pengalaman pribadi di kripto itu rugi teman-teman. Nah, teman-teman bisa belajar dari apa yang saya alami di kripto ya. Yang pertama menurut saya teman-teman tuh harus ya siapkan ilmu untuk masuk ke dunia kripto. Jadi teman-teman harus mengerti dulu ilmunya, ilmu manajemen aset, kemudian analisisnya, teknikalnya maupun fundamentalnya ya. Jadi yang pertama menurut saya adalah teman-teman harus menyiapkan dari sisi ya manajemen uang, manajemen ya pengaturan resiko. Jadi kemudian ada psikologis juga teman-teman harus dipersiapkan ya. Jadi yang pertama menurut saya adalah manajemen atau pengetahuan. Teman-teman harus mengetahui ya bagaimana cara mengatur ya portofolio atau mengetahui analisis teknikal fundamental itu seperti apa. Jadi supaya tidak ya mengalami kerugian ya. Kemudian yang kedua ya jangan mudah atau mau ikut ya dipengaruhi oleh orang-orang yang tidak kita kenal secara nyata atau orang-orang yang kita kenal hanya melalui media sosial. Jangan pernah mau diajak ikut project yang membeli koin-koin tertentu ya, jangan pernah mau. Lagi itu pastikan akan scam ya teman-teman. Jadi teman-teman ya, pengalaman itu sangat berharga. Jadi kita harus bisa mengambil pembelajaran ya dari kesalahan-kesalahan apa yang kita lakukan sehingga kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Dalam hal ini pun saya walaupun katakanlah selama 1 tahun ini saya mengalami kerugian di kripto, tapi ya setidaknya mulai bisa sedikit demi sedikit tertutup teman-teman. Artinya karena saya belajar. Dan buat teman-teman juga jangan lupa selalu belajar ya, supaya yang tadinya teman-teman mungkin mengalami kerugian, tapi perlahan-lahan teman-teman bisa memperoleh keuntungan dari mana? Ya dari teman-teman belajar ya. Oke, jadi saran buat saya teman-teman, ketika teman-teman yang mau masuk ke industri kripto ini, jangan terlalu overconfident atau terlalu percaya diri ya. Jangan berharap bisa langsung kaya ya. Jangan berharap bisa langsung ya jackpot bla bla bla, mengubah uang dari jutaan menjadi ratusan juta atau miliaran ya. Di kesampingan semua pikiran itu ya, kalaupun bisa itu bagus ya. Kalaupun ada orang yang bisa
yang membuat kita seperti itu ya sangat bagus ya. Jadi sekali lagi ya fokus ke long term, untuk invest jangka panjang ya, supaya kita juga nyaman, tenang, kita masih bisa beraktivitas ya seperti biasa, tidak terganggu psikologinya ya. Di selalu gunakan uang-uang yang dingin, jangan menggunakan uang-uang yang panas, atau apalagi menggunakan pinjol gitu kan, itu sangat tidak disarankan ya teman-teman. Oke teman-teman, saya tidak akan panjang lebar itu pada video kali ini, karena memang ini adalah pengalaman pribadi saya ya yang saya bagikan. Jadi selama 1 tahun jujur saya mengakui adalah saya mengalami kerugian, tapi secara perlahan saya mulai bisa memperoleh keuntungan itu secara mandiri teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mau masuk belajar ke dunia kripto tadi ya, jangan mudah atau terlalu berharap bisa mengubah uang dari sekian ke ratusan juta, dari puluhan juta ke miliaran seperti yang banyak ya di beritakan atau di konten-konten di media sosial. Jadi ya ada orang yang bisa, tapi tidak semudah itu teman-teman ya. Di sekali lagi, mungkin juga teman-teman punya pengalaman atau teman-teman sudah lama di kripto, mungkin bisa di-share apakah teman-teman masih mengalami kerugian atau sudah untung ya, atau bisa jadi kaya. Silakan mungkin bisa di-share di kolom komentar ya. Jadi kita bisa berbagi ya. Jangan lupa untuk teman-teman, sekali lagi video ini bukan ajakan ya untuk investasi di kripto, atau selalu ya lakukan riset secara mandiri ya. Yakinkan dulu teman-teman bahwa teman-teman kalau mau masuk ke industri ini, yakin dulu, siapkan dulu mental, modal ya, dan lain-lain, ilmunya juga ya, supaya supaya tidak ya terjadi ya yang tidak kita inginkan ya. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Kesimpulannya adalah 1 tahun saya di kripto, saya mengalami kerugian teman-teman ya. Jangan lupa like, subscribe ya, share untuk teman-teman yang suka dengan video seperti ini ya. Kita belajar bersama untuk memperoleh ya istilahnya keuntungan di investasi dunia kripto ya. Oke, sampai ketemu di next video. Terima kasih.